Berjumpa kembali dengan materi pendidikan agama Islam SMK Negeri 2 Bandar Lampung. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang menganalisis Quran Surat Ali Imran ayat 159 dan hadis tentang demokrasi. Materi ini ada di kelas 12 semester 1. Mari kita simak bacaan Quran Surat Ali Imran ayat 159 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi linta lahum. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Adapun hukum bacaan tajwid pada Quran Surat Ali Imran ayat 159, ini ada beberapa kata. Yang pertama, rahmatim min. Hukum bacaannya idgham bi gunnah karena ada tanwin bertemu dengan huruf mim. Kemudian yang kedua, lintalahum. Hukum bacaannya ikhfa hakiki karena ada huruf nun mati bertemu dengan huruf ta. Yang ketiga yaitu fazon ghalizo. Hukum bacaannya izhar khalqi, ada tanwin bertemu dengan huruf ghain. Yang keempat, lahum wasyawirhum. Arti kata pada Quran Surat Ali Imran ayat 159, di sini ada beberapa kata yang berkaitan dengan materi demokrasi. Yang pertama, wasyawirhum, artinya dan bermusyawarahlah kepada mereka. Lintalahum, engkau berlaku lemah lembut kepada mereka. Fazzon, bersikap keras. Ghalizul qalbi, artinya berhati kasar. Dan fa'fu anhum, artinya maka maafkanlah. Silahkan kosakata yang lain juga bisa dilengkapi lagi. Asbabun nuzul atau sebab turun ayat ini, dalam suatu riwayat dikatakan bahwa setelah terjadi perang Badar, Rasulullah SAW mengajak para sahabatnya untuk bermusyawarah membahas tentang para tawanan perang. Abu Bakar berpendapat mereka sebaiknya dikembalikan kepada keluarganya dan dimintai untuk membayar harta tebusan. Namun Umar berpendapat mereka sebaiknya dibunuh. Maka turunlah ayat ini untuk menjawab pertanyaan Rasulullah SAW. Berbicara tentang demokrasi dalam Islam, kita harus tahu dulu apa sih demokrasi dan apa itu musyawarah. Meskipun demokrasi baru dikenal dalam Islam, namun hakikatnya nilai-nilai demokrasi sudah diterapkan dalam Islam sejak zaman Rasulullah SAW, yakni nilai-nilai musyawarah. Ada dua perbedaan antara demokrasi dan musyawarah. Yang pertama, demokrasi berasal dari negara barat, sedangkan musyawarah berasal dari negara timur. Yang kedua, pengambilan keputusan demokrasi berdasarkan suara terbanyak, sedangkan musyawarah menekankan hasil kesepakatan dan kesepahaman bersama. Isi kandungan Quran Surat Ali Imran ayat 159, di antaranya yang pertama, bersikap lemah lembut. Yang kedua, memberi maaf dan bersedia membuka diri. Yang ketiga, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang keempat, mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Dan yang kelima, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala urusan. Salah satu hadis yang berkaitan dengan Quran surat Ali Imran ayat 159 bunyinya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, ma ra'aitu ahadan aktsara masuratan li ashabihi mir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, saya tidak pernah melihat seseorang yang paling banyak musyawarah dengan sahabatnya dibanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, dari hadis ini kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin yang paling banyak melakukan musyawarah pada umatnya pada waktu itu. Contoh perilaku yang mencerminkan Quran Surat Ali Imran ayat 159 yang perlu dikembangkan setelah mempelajari materi ini. Yang pertama, tidak berkeras hati dan bertindak kasar, kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, yaitu harus berlapang dada, lemah lembut, dan pemaaf pada orang lain. Yang ketiga, yaitu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan. Jika ada persoalan, maka selesaikanlah persoalan tersebut melalui musyawarah. Dan yang terakhir yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian materi kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.